Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Niaboy Astuti, NIM 2311101127 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1 Lokal 2. Dibuatnya video ini ingin memenuhi tugas dari Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD, yaitu menjelaskan tentang indera, akal, dan hati pasca modern sampai abad ke-20-an. Yang pertama, keseimbangan indera, akal, dan hati. Kemantapan hidup hanya ditentukan oleh dua hal, yaitu kaidah sains dan filsafat di satu pihak dan akidah agama di pihak lainnya. Kedua-duanya telah diragukan pada masa sofisme. Tentu saja kehidupan menjadi kacau karena sistem nilai telah kacau. Pada abad pertengahan, terutama sejak tahun 200-an, akal kalah total dan iman menang mutlak. Keadaan ini seharusnya telah dapat diperhitungkan sebelum terjadi. Dapat dipahami mengapa baik Socrates maupun Kant mati-matian menghentikan relativisme kebenaran, atau pendapat yang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif atau termasuk agama adalah pendapat yang sangat berbahaya. Konsekuensi pandangan ini adalah kekacauan. Karena sains itu relatif, maka tidak akan ada kebenaran yang dapat dipegang atau dipercaya bersama. Salah satu akibatnya ialah tidak akan ada sesuatu yang menjadi tali pengikat dalam hubungan-hubungan sosial. Untuk membuktikan kerelatifan filsafat, cukup dilihat andalan kebenaran filsafat. Andalan kebenaran filsafat ialah kelogisan argumennya. Bila Kant ingin menegakkan sains dengan meletakkan dasar-dasarnya pada kebenaran yang bersifat a priori, sedangkan a priori itu berada di dalam daerah filsafat, jadi bersifat relatif, maka pelacakan kebenaran sains akan berada pada jalan buntu. Yang ditemukan pada akhirnya ialah sains yang relatif juga. Manusia membawa sejak lahir kata hati yang bersifat imperatif. Suara hati itu ialah suara yang selalu mengajak menjadi orang yang baik. Puncak kebaikan itu adalah Tuhan. Menurut Al-Syaibani, manusia mempunyai 3 kekuatan, yaitu potensi yang sama pentingnya, laksana sebuah segitiga yang sisi-sisinya sama panjang. Potensi yang dimaksud ialah jasmani, akal, dan roh. Kemajuan kebahagiaan dan kesempurnaan kepribadian manusia banyak bergantung pada keselarasan ketiga potensi itu. Islam menurut Al-Syaibani tidak hanya mengakui adanya ketiga potensi tersebut, tetapi juga meneguhkan dan memantapkan wujudnya. Manusia bukan hanya jasmani, bukan hanya akal, dan bukan hanya roh. Manusia adalah kesatuan semua itu yang saling melengkapi kesempurnaan manusia. Islam tidak dapat menerima materialisme yang mengajarkan benda terpisah dari roh, atau sebaliknya spiritualisme yang mengajarkan roh sama sekali terpisah dari benda. Islam tidak membenarkan akal berkuasa merajalela sehingga menjadikan pengetahuan yang diperoleh akal menjadi tidak terkendali. Islam berpendapat bahwa manusia hanya mungkin maju bila terjadi perkembangan yang harmonis antara jasmani, akal, dan roh. Sebenarnya di dalam hidup ini, indera, akal, dan hati harus diperhatikan sekurang-kurangnya sama besar. Kalau tidak dapat dikatakan hati lebih dipentingkan untuk diperhatikan. Bila ingin sempurna, manusia harus didominasi secara seimbang oleh indera, akal, dan rasa. Potensi itu masing-masing harus mendapatkan latihan secara serentak dan seimbang. Bila salah satu telah mendominasi lebih dari yang lain, maka kehidupan mulai terancam. Sejarah telah memperlihatkan hal itu. Yang kedua ada akal dan hati pada zaman pasca modern.
Kritik filsafat pasca modern terhadap filsafat modern terungkap dalam istilah dekonstruksi seperti yang digunakan tokoh filsafat pasca modern. Yang didekonstruksikan tentu saja rasionalisme yang digunakan untuk membangun seluruh isi kebudayaan dunia barat. Beberapa tokoh dalam filsafat pasca modern yaitu Archaon, Derrida, Foucault, Wittgenstein. Mengapa filsafat rasionalisme perlu didekonstruksi kemudian? Karena ia merupakan filsafat yang keliru dan juga keliru cara menggunakannya. Gara-gara rasionalisme dan kekeliruan dalam menggunakan rasionalisme itulah budaya barat hancur. Bila hubungan antara hati dan akal manusia telah diputuskan, maka manusia akan memperoleh kenyataan bahwa pertanyaan tentang rumusan hidup ideal tidak pernah akan dijawab. Memilih sains dan teknologi sebagai satu-satunya gantungan hidup, atau meletakkan sains dan teknologi sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan. Berarti kita telah menyerahkan kehidupan manusia kepada alat yang dibuatnya sendiri. Paham positivistik memang akan bermuara pada sikap sekularitas seperti itu. 3 dasawarsa terakhir menjelang berakhirnya abad ke-20, terjadi perkembangan bau yang mulai menyadari bahwa manusia selama ini telah salah dalam menjalani kehidupannya. Manusia mulai merindukan dimensi spiritual yang telah hilang dari kehidupannya. Di dunia ilmu muncul pandangan yang menggugat paradigma positivistik. Tokoh seperti Kuhn telah mengisyaratkan adanya upaya pendobrakan tatkala ia mengatakan bahwa kebenaran ilmu bukanlah suatu kebenaran sui generis atau objektif. Dengan mengatakan itu, berarti Kuhn telah menyerang jantungnya positivisme yang menjadikan rasionalisme sebagai andalan satu-satunya. Haidar Nasir dalam Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern 1990 mengungkapkan segi menarik pada krisis manusia modern. Bagaimana pendewasaan rasio manusia telah menjerumuskan manusia pada sekularisasi kesadaran dan menciptakan ketidakberartian hidup. Penyakit mental justru menjadi penyakit zaman seperti keserakahan, saling menghancurkan, sekularisasi kebudayaan, dan ada juga pencarian makna hidup. Tetapi akhirnya untuk mencapai tujuan hidup, manusia modern justru melakukan kekerasan. Kekerasan itu amat mungkin berkembang karena adanya pandangan bahwa ukuran keberhasilan seseorang adalah sejauh mana ia mampu mengumpulkan materi dan simbol-simbol lahiriah yang bersifat formal. Syaifi Ma'arif dalam kata pengantar buku Haidar Nasir itu menyatakan bahwa modernisme telah gagal karena telah mengabaikan nilai-nilai spiritual transendental sebagai fondensi kehidupan. Akibatnya, dunia modern tidak memiliki pijakan yang kokoh dalam membangun peradaban. Dari analisis filsafat dan sejarah kebudayaan kita mengetahui bahwa budaya barat disusun dengan menggunakan hanya satu paradigma, yaitu paradigma sains. Paradigma ini disusun berdasarkan warisan Descartes dan Newton. Proses kehancuran budaya barat yang dijelaskan Capra yakni sebagai berikut. Yang pertama ada rasionalisme, yang kedua Cartesian dan Newtonian, yang ketiga paradigma sains yang tunggal, yang keempat budaya barat, yang kelima kehancuran atau kacau penuh kontradiksi.
Dibutuhkan 3 paradigma atau masing-masing untuk budaya, sains, seni, dan etika untuk merekayasa kembali budaya dunia. Ketiga paradigma itu diturunkan dari Islam. Filsafat pasca modern tidak puas terhadap rasionalisme. Karena itu, rasionalisme harus didekonstruksi dan harus direkonstruksi filsafat baru. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.